Film ini mengisahkan tentang seorang pemburu buronan yang secara misterius masuk ke neraka. Namun, keajaiban terjadi. Ia justru dihidupkan kembali untuk menjalankan misi baru, yaitu memburu para iblis yang kabur dari neraka. Tentunya, sekaligus membalaskan dendam pada para pembunuhnya. Kisah dimulai dengan seorang pria bernama Hap Halloran. Malam itu ia sedang menjalankan misi di sebuah motel. Ia diperintahkan menangkap seorang buron berbahaya. Namun tak disangka, ternyata perintah itu adalah jebakan. Sesaat berhasil menangkap target, Hap langsung ditembak dan dibunuh secara brutal. Lehernya digorok hingga nyaris putus. Mereka menyembunyikan tubuhnya di balik dinding lalu pergi, yakin kalau dia sudah mati. Beberapa jam kemudian, hal aneh terjadi. Hap hidup kembali, masih dengan bekas luka di lehernya. Rasanya sangat sakit, namun dia juga merasa tubuhnya jadi lebih kuat. Dengan susah payah, dia menghancurkan batu bata dan memanjat keluar. Ia langsung mencari pria yang menjebaknya dan menghajarnya. Pria itu shock bukan main karena ngelihat Hap yang harusnya udah mati bisa berdiri lagi. Setelah diinterogasi, pria itu ngaku kalau semua ini perintah dari seseorang bernama Lucky. Hap langsung pulang dan cerita ke ibunya Kitty. Tapi Kitty mikir kalau Hap cuma ngelawak, soalnya luka di lehernya juga udah hilang. Tapi Hap bersikeras kalau dia benar-benar udah mati dibunuh oleh Lucky dan sekarang bangkit lagi. Sementara itu, ponsel Hap terus-menerus berdering. Sebuah perusahaan bernama Pot O Gold tak henti-hentinya menelepon. Ia mengabaikannya, tapi pikirannya tak bisa lepas dari Lucky. Akhirnya, Hap membuat surat perintah penangkapan palsu atas nama Lucky. Ia berniat menangkapnya di sebuah klub lokal. Malam harinya, Hap mendatangi bar yang juga jadi tempat tinggal Lucky, yang ternyata adalah suami dari mantan istrinya. Lucky kaget setengah mati ngelihat Hap masih hidup. Tapi pas Hap mau balas dendam, dia ngelihat mantan istrinya, Mary, dan juga anak mereka, Kat. Momen itu membuat Hap terpukul. Ia tak sanggup menangkap Lucky di depan anaknya. Marian lalu mendekatinya dan membawa selembar kertas formulir izin untuk membawa Kate keluar negara bagian. Dia ingin pergi tur demi mengejar mimpinya sebagai penyanyi. Hap berusaha membahas soal Lucky, tapi Mary langsung menolaknya. Keputusannya sudah bulat. Di luar, Hap melihat Lucky sudah tidak ada. Kate bilang ayahnya pergi ke permainan poker di rumah keluarga Earl. Hap langsung teringat kejadian terakhir di sana, dan ia tetap waspada. Di perjalanan, dia melihat seseorang berjalan di pinggir jalan. Ternyata itu Pendeta Ron. Tapi ada yang aneh, matanya menyala merah dan wajahnya tanpa ekspresi. Hap memperhatikannya sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah keluarga Earl, Hap menyelinap masuk. Ia berhasil mengejutkan ketiga bersaudara itu dan melumpuhkan mereka satu persatu. Mereka terkejut melihat Hap masih hidup. Hap lalu menawarkan kesepakatan. Ia akan membiarkan mereka hidup jika mereka mau mengirim pesan jebakan untuk Lucky. Mereka setuju dan mengirim pesan itu. Tapi orang yang datang bukan Lucky. Yang muncul adalah Pendeta Ron. Tiba-tiba, salah satu iblis yang sebelumnya dilihat Hap menyerang mereka semua dan membantai mereka satu persatu. Hap ketakutan dan langsung kabur. Dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada hidupnya sekarang? Sesampainya di rumah, ibunya bilang ada seorang wanita yang mau menemuinya, namanya Maggie. Wanita ini memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Departemen Akhirat yang ngurusin urusan iblis. Dan sekarang, Hap resmi direkrut untuk bekerja dengan mereka setelah dihidupkan kembali dari neraka. Awalnya, Hap pikir ini cuma omong kosong. Tapi Maggie serius banget. Ia bilang bahwa Hap sekarang nggak lagi jadi pemburu buronan, tapi berubah jadi pemburu iblis. Ini adalah kesempatan dia untuk menebus dosa-dosanya di dunia. Hap awalnya nolak mentah-mentah, tapi Maggie ngasih surat kontrak. Kalau Hap tetap menolak, dia bakal dimatikan lagi dan dikembalikan ke neraka. Pas mau tanda tangan, Hap mulai ragu. Tapi akhirnya, dia mutusin untuk ambil pekerjaan itu. Maggie pun kasih dia alat dan buku panduan. Iblis-iblis ini cuma bisa dilihat oleh Hap. Di mata orang lain, mereka kelihatan seperti manusia biasa. Cara mengalahkannya juga simpel. Hancurkan kepalanya, maka iblis itu langsung kembali ke neraka. Di tempat lain, Lucky datang ke markas anak buahnya buat kasih uang. Tapi pas masuk, dia shock banget ngelihat semuanya udah tewas. Dia langsung kabur.
bingung siapa yang ngelakuin ini. Ternyata dari salah satu mobil, dia dengar suara pria yang disandra Hap. Pria itu ngaku kalau semua ini perbuatan Hap. Di rumah, ibunya sempat nanya ke Hap, kenapa dia bisa masuk neraka. Padahal selama ini hidupnya lurus, rajin ibadah, dan kerjaannya pun baik. Tapi Hap cuma jawab, mungkin Tuhan salah masukin dia ke neraka. Tiba-tiba, alat pemberian Maggie ngeluarin kertas misi baru. Identitas iblis yang harus diburu, lokasinya ada di gereja tempat Kitty biasa beribadah. Kitty minta ikut, soalnya dia kenal dekat dengan pastornya, yaitu Pastor Ron. Sampai di sana, Hap langsung nyari-nyari si iblis. Tapi nihil, nggak ketemu siapa-siapa. Kitty mulai panik dan nanya apakah Pastor Ron jadi iblis. Hap bilang, Pastor Ron bukan jadi iblis, tapi dirasuki. Artinya, Pastor Ron yang asli udah mati. Malam harinya Hap datangi Mary dan kasih surat izin buat ajak Kat jalan-jalan 1 hari. Dia juga sempat lihat pria yang disandaranya itu lagi bareng Lucky, tapi nggak dia peduliin. Fokusnya sekarang adalah tugas. Besoknya, Hap tanya ke Kitty biasanya Pastor Ron suka kemana. Kitty ingat ada gudang milik Pastor Ron yang sering dia datangi. Mereka pun pergi ke sana. Bener aja, Pastor Ron yang dirasuki iblis langsung menyerang brutal. Tembakan dan serangan nggak mempan. Bahkan salib di tangan Kitty juga nggak ada efeknya. Hap pun ingat ucapan Maggie, hancurkan kepala iblis. Dan itu yang dia lakukan. Kepala Pastor Ron dihancurkan dan seketika tubuhnya terbakar jadi abu. Paginya, Kitty masih shock. Dia nanya, itu beneran iblis? Hap juga belum sepenuhnya yakin, tapi dia mencoba percaya. Hari itu, dia janjian ketemu Kat, tapi pas sampai, Lucky pasang muka nggak suka. Dia kesal karena Hap terus ganggu Mary dan keluarganya. Itu juga alasan kenapa dia ingin menghabisi Hap. Waktu jalan bareng Kat, Hap coba jelasin masa lalu Lucky yang ternyata mantan kriminal. Walau punya rekam jejak buruk karena uang, Lucky masih bisa bebas. Hap minta Kat jagain Mary karena Lucky itu berbahaya. Kat cuman bisa mengangguk. Tiba-tiba Kitty nelepon. Ada misi baru, iblis air kabur dari neraka. Dia langsung kirim lokasinya ke Hap. Karena masih deket, Hap langsung ke sana. Kat nanya, kenapa mereka berhenti? Hap jawab ada pekerjaan. Sampai di rumah yang dimaksud ternyata kosong. Dia lihat peta dan curiga iblis itu mungkin ada di kolam renang besar. Bener aja, saat Hap sampai sana, iblis air langsung nyerang dan nyemplungin dia ke air. Berantem di air jelas bikin susah. Tapi Hap akhirnya berhasil nusuk kepala iblis itu dan dia pun kembali ke neraka. Tiba-tiba, seorang sheriff bernama Ruby datang ke lokasi buat nemuin temennya. Hap langsung sembunyi. Pas Ruby pergi, Hap sadar ada kamera CCTV. Dia langsung hapus semua datanya. Di sisi lain, Kitty didatangi Lucky. Lucky ngancam supaya Hap nggak ganggu keluarganya. Bahkan, dia kasih foto-foto Hap dan Kitty waktu mereka membunuh Pastor Ron. Rupanya, aksi mereka di dalam gudang pada malam itu telah direkam oleh anak buah Lucky tanpa mereka ketahui. Sementara itu, Mary marah karena Hap lama banget balikin Kat. Dia nggak terima dan langsung pergi, nggak mau dengar penjelasan Hap. Beberapa hari kemudian, Hap dapat misi baru, memburu iblis tanah. Tapi saat dia cari ibunya, Kitty udah nggak ada di rumah. Dia pun pergi sendirian. Iblis kali ini merasuki tubuh seorang sheriff. Hap sadar kalau dia salah langkah, bisa-bisa dia ditangkap polisi. Di tempat lain, ternyata Kitty menyelinap ke bar milik Lucky. Dia bakar mobil Lucky buat narik perhatian, lalu masuk ke ruangannya buat naruh narkoba dan senjata ilegal, balas dendam atas ancaman Lucky. Pas dia mau pergi, Mary datang dan langsung nangkap Kitty. Tapi Kitty bilang dia cuma nyari Mary karena ada rahasia penting yang harus Mary tahu. Mary pun cari tahu dan akhirnya nemuin Hap di sebuah supermarket yang sepi. Padahal saat itu, Hap sedang mencari iblis tanah yang telah merasuki tubuh sheriff. Hap panik karena Mary bisa dalam bahaya. Dia nyuruh Mary pergi, tapi Mary tetap ngotot minta tahu rahasia yang ibunya maksud. Tak lama setelah itu, iblis yang ada di tempat tersebut langsung menyerang mereka. Untungnya, Hap berhasil mengalahkannya dan mengirimnya kembali ke neraka. Mary pun dibuat bingung, kenapa polisi yang tadi dibunuh Hap tiba-tiba terbakar dan jadi abu. Tapi dia lupa satu hal penting,
menghapus rekaman CCTV di tempat kejadian. Hap lalu mengajak Mary pulang ke rumahnya, berjanji akan menjelaskan semuanya. Begitu sampai di rumah, Hap mulai jujur. Ia mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah mati. Dulu dia dibunuh oleh anak buahnya Lucky, lalu dibangkitkan kembali, tapi kali ini untuk menjadi pemburu iblis. Mary awalnya mengira Hap hanya bercanda, tapi saat ditanya apakah Hap pernah berbohong padanya, Mary langsung sadar dan percaya. Ia pun menangis, tak menyangka kalau Lucky, orang yang ia pikir baik, ternyata diam-diam jahat. Beberapa waktu kemudian, polisi mengabari Mary bahwa Lucky ditangkap karena kedapatan menyimpan narkoba dan senjata ilegal. Kitty pun merasa bangga karena rencananya berhasil. Mary lalu mendatangi Lucky dan langsung bertanya apakah benar dia pernah mencoba membunuh Hap. Dengan panik, Lucky beralasan bahwa semua itu dia lakukan demi melindungi keluarganya. Tapi Mary sudah terlanjur kecewa dan langsung memutuskan hubungan dengan suaminya. Sementara itu, Hap kembali fokus memecahkan misteri tentang para iblis yang sedang ia buru. Ia menemukan simbol bintang dalam sebuah buku yang menjelaskan bahwa iblis-iblis tersebut adalah penguasa dari 4 elemen berbeda. Cerita pun melompat ke 9 tahun lalu, memperlihatkan kisah Maggie. Dulu, Maggie adalah manusia biasa, seorang koki kue kering yang jago banget. Tapi hidupnya berubah saat anaknya terkena kanker stadium 4 dan butuh operasi besar. Karena tak punya uang, Maggie putus asa, sampai tiba-tiba ia menerima tawaran kerja dari sebuah situs aneh. Apa imbalannya? Anaknya sembuh total, namun jiwanya lah yang menjadi taruhannya. Tanpa pilihan lain, Maggie menerima tawaran itu. Esoknya, seorang pria bernama Aliken datang ke rumahnya dan menjelaskan bahwa tugas Maggie adalah mengawasi para pemburu iblis yang sudah ditunjuk. Maggie bingung, tapi Ali meyakinkannya kalau ia akan terbiasa. Kembali ke masa sekarang, anak Maggie sudah besar dan hidup normal. Saat Hap datang ke rumahnya untuk bertanya, Maggie marah karena Hap melanggar aturan, tak boleh berhubungan tanpa izin atasan. Ia bahkan mengacungkan pistol dan menyuruh Hap pergi. Di tengah jalan, ibu Hap mengabari kalau ia mendapat misi baru. Kali ini harus memburu 2 iblis sekaligus. Hap pun segera menuju lokasi. Hap menunggu di tepian sungai hingga malam tiba. Setelah menunggu cukup lama, 2 iblis itu akhirnya muncul. Namun saat Hap hendak menembak, tiba-tiba Lucky datang dan menabraknya. Hap merangkak coba raih senapannya, namun Lucky menginjak tangannya. Karena Hap tak bisa dihubungi, Kitty langsung menuju lokasi dan menemukan mobil Hap hancur. Setelah memeriksa mobil yang terbalik itu, Kitty menduga Hap telah diserang. Bisa manusia atau mungkin iblis yang dikejarnya. Belum sempat menganalisis kejadian, ia mendengar ada kejadian di kota dari radio panggilnya. Saat pulang, ia melihat seorang wanita menjadi korban kedua iblis tersebut. Sheriff Ruby kemudian menanyai Kitty tentang Hap, tapi Kitty berpura-pura tak tahu apa-apa. Kitty coba menghindar dari macam-macam pertanyaan Sheriff dengan alasan hendak pulang ke rumah untuk angkat jemuran. Sementara itu, di gudang rumahnya, Hap disiksa terus-menerus oleh Lucky. Lucky marah karena Hap telah mempengaruhi Mary, tapi Hap justru berkata bahwa Mary tak pantas bersama Lucky dan ia tak ingin Mary celaka. Ucapan itu membuat Lucky semakin marah. Ia mengungkit masa lalu Hap yang pernah membunuh seorang wanita bernama Cheryl dan memaksanya untuk menjauh dari Mary dan anaknya. Cerita lalu flashback ke masa lalu saat Lucky baru bertunangan dengan Mary. Hap sempat memperingatkan Mary bahwa Lucky bukan orang baik, tapi Lucky tak tinggal diam. Saat itulah Lucky menghampiri Hap dan memperingatkannya agar jangan coba-coba menghalangi hubungannya dengan Mary. Suasana sempat memanas hingga perkelahian antar keduanya pun tak terhindarkan. Ia menyewa preman untuk menghajar Hap. Karena Lucky punya uang, semuanya mudah ia atur. Suatu malam, Hap nekat ingin membunuh Lucky. Diambilnya pistol dari dashboard mobil, lalu masuklah Hap ke dalam klub. Dalam ruangan gelap, ia sekilas melihat seseorang melintas mirip Lucky. Maka ditembaklah orang itu yang ternyata adalah Cheryl yang memakai jaket Lucky. Sialnya, kejadian itu sempat terlihat oleh Lucky hingga ia jadi tahu rahasia kelam Hap itu. Di tempat lain, saat Mary sedang rekaman musik bersama Cat, Sheriff Ruby menelepon dan menanyakan keberadaannya beberapa hari yang lalu. Mary bilang kalau ia sibuk rekaman.
Tapi ternyata Ruby mencurigai Mary dan Hap sebagai pelaku kejadian di supermarket gara-gara Hap lupa menghapus rekaman CCTV. Kembali ke Hap, ia masih disiksa oleh Lucky karena menolak perintahnya. Tiba-tiba, dua orang muncul yang awalnya disangka teman Hap. Tapi ternyata mereka adalah dua iblis yang sedang diburu. Mereka langsung menyerang. Lucky ketakutan dan sempat dihajar, namun ia berhasil kabur. Sementara Hap yang berhasil lolos dari borgol Lucky segera bergerak menyerang dengan senapannya. Kedua iblis itu berhasil dihabisinya hingga mereka terbakar kembali ke neraka. Malamnya, Mary datang ke rumah Hap dan menyuruhnya jujur kepada Cat soal identitas aslinya. Hap pun mengakui bahwa dirinya sudah mati dan sekarang bekerja sebagai pemburu iblis. Mary juga bilang bahwa Ruby menelepon lagi, seolah mencurigai sesuatu. Hap langsung teringat soal rekaman CCTV, tapi kemudian menenangkan Mary karena supermarket itu sudah terbakar habis. Hubungan Hap dan Mary pun kembali akrab, bahkan ibunya menyuruh Hap agar kembali menjadi keluarga yang utuh. Hap menyetujui. Keesokan paginya, Hap mendapat tugas baru dan kali ini ia akan dibantu oleh Maggie. Tapi Maggie kaget karena Hap melibatkan semua keluarganya dalam pekerjaan ini. Misi kali ini cukup berbahaya. Mereka harus memburu iblis yang merasuki seorang anak kecil di kawasan padat penduduk. Mereka menyisir rumah satu persatu sambil berpura-pura ada kebocoran gas. Saat iblis ditemukan, Maggie menemukan bocil yang kerasukan iblis itu dan langsung menembakkan pistolnya. Iblis berhasil dihabisi, namun tiba-tiba terbentuk sebuah lubang berbentuk segitiga raksasa yang menelan Maggie dan iblis itu hingga ke lubang neraka. Melihat itu, Hap merasa terpukul. Keluarga mereka diliputi rasa bersalah. Untuk menenangkan suasana, Hap mengajak keluarganya bermain musik bersama seperti dulu kala. Sementara itu, di tempat lain, Lucky melaporkan Hap atas tuduhan pembunuhan. Ia menunjukkan foto-foto yang menunjukkan keberadaan Hap di tempat kejadian. Sheriff Ruby terkejut. Hap kembali dapat tugas baru, tapi kali ini ia terkejut karena iblisnya berada di lokasi rumahnya sendiri. Ternyata iblis itu merasuki jasad Cheryl yang dulu dikuburkan Hap di belakang rumah. Sejenak dilihatnya bayangan Mary itu mendekat di jendela belakang. Namun ternyata bayangan itu hanyalah mimpi. Merasa tak aman dan akhirnya mengungkap kebenaran itu pada keluarganya. Mary pun syok dan langsung pergi. Hap yang pasrah tiba-tiba didatangi Ali yang membawa Maggie kembali dari neraka. Ali memberi pesan agar Hap menyelesaikan tugas terakhirnya. Maggie lalu menjelaskan bahwa iblis kali ini adalah mantan malaikat yang berdusta pada Tuhan dan dikurung di neraka. Untuk mengalahkannya, dibutuhkan ritual yang rumit. Di sisi lain, Kitty ditangkap oleh Sheriff Ruby dan dimintai keterangan soal Hap. Tapi Kitty bilang Sheriff tak akan mengerti pekerjaan Hap. Ruby juga memeriksa rumah Hap tapi tak menemukan hal mencurigakan. Ia bahkan menangkap Mary dan bertanya tentang pekerjaan Hap. Mary pun berkata dengan jujur bahwa Hap adalah pemburu iblis, dan Ruby hanya tertawa mendengarnya. Kembali ke Hap, Hap dan Maggie mulai memasang peralatan untuk melakukan ritual pemanggilan iblis yang merasuki Cheryl. Sesuai buku petunjuk, mereka menempatkan beberapa kaleng berisi tanah yang sudah diberi mantra dengan formasi tertentu. Sementara iblis itu mempengaruhi banyak orang yang bertingkah aneh di toko laundry tempat Cheryl dulunya bekerja. Saat alat pemanggil iblis sudah siap, Hap menyalakan radio dengan volume maksimal. Iblis dalam tubuh Cheryl mulai terpancing jebakan Hap. Tapi iblis ini sangat kuat. Ia bisa membunuh tanpa menyentuh dan gerakannya cepat. Namun, Hap tak kalah cerdik. Jebakannya terbukti berhasil. Saat iblis terjebak, ia menawarkan Hap sebuah kesepakatan. Ia akan menghidupkan Cheryl dan menghapus status Hap sebagai pemburu iblis. Maggie mencoba menyadarkan Hap, tapi Hap lebih memilih menyelamatkan Cheryl sebagai bentuk penebusan dosanya. Iblis pun bebas dan kabur. Maggie marah besar dan kecewa berat karena ini adalah tugas terakhir mereka. Malamnya, Hap kembali ke keluarganya bersama Cheryl yang kini hidup lagi. Ia merasa hidupnya kembali normal. Tapi, kejutan terakhir datang. Mary tiba-tiba dirasuki iblis itu. Ia membunuh Lucky yang mencoba merayunya. Kini, iblis itu bersemayam dalam tubuh Mary. Hap pun dilanda dilema berat, karena kalau ia ingin mengalahkan iblis itu, berarti ia harus membunuh Mary.
Nah, gimana? Seru kan cerita filmnya? Jika kamu suka alur cerita film ini, klik tombol like dan silakan tinggalkan kesan pesanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan update alur cerita film-film seru lainnya. Salam sukses ya bro.